Oke, baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Firwan Simbolon. Saya mahasiswa Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Di video kali ini saya akan lagi membahas tentang transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi. Video ini saya buat juga untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Matematika Teknik 2 dari Menerjemah Charles Kewas. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung masuk saja di pembahasan transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi. Nah, di sini misalkan f kali s dan g kali x masing-masing adalah transformasi Laplace dari fungsi x dan g kali x, sehingga Laplace fungsi x sama dengan f kali s. Ini persamaan transformasi Laplace ya, yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, sehingga menjadi Laplace turunan dari fungsi x sama dengan s kali f kali s kurang fungsi 0. Nah, dan di sini kita dapatkan Laplace g kali x sama dengan gs, sehingga Laplace turunan pertama gx sama dengan s kali g kali s kurang g kali 0. Ini bentuknya nih sama ya teman-teman, sama seperti ini. Ini hanya saja fungsi ini atau f ini diubah menjadi g. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, sekarang misalkan g kali x sama dengan turunan pertama dari fungsi x, sehingga Laplace g kali x sama dengan Laplace turunan pertama dari fungsi x. Nah, jika bentuknya seperti ini teman-teman, ini dilaplacekan ya kedua sisi. Laplace g kali x, Laplace turunan pertama dari fungsi x. Nah, di mana g kali 0 sama dengan turunan dari pertama dari fungsi 0, dan g kali s sama dengan sf kali s kurang fungsi 0. Nah, sekarang karena g kali x sama dengan turunan pertama dari fungsi x dan turunan pertama dari gx sama dengan turunan kedua dari fungsi x. Ini teman-teman perhatikan, ini tidak ada turunan ketika dia bentuknya seperti ini menjadi turunan pertamanya ya. Jika ini turunan pertamanya, berarti ini naik tambah 1 menjadi turunan kedua di sini. Nah, ini berarti Laplace turunan pertama gx sama dengan Laplace turunan kedua dari fungsi x sama dengan s kali g kali s kurang g kali 0 sama dengan sf kali s kurang f kali kurang fungsi 0 sama dengan turunan pertama dari fungsi kurang turunan pertama dari fungsi 0. Ini perhatikan teman-teman, bentuknya kan tadi ini. Kemudian ini dilaplacekan ya, dilaplacekan dulu yang ini. Laplace turunan pertama dari gx sama dengan Laplace turunan kedua dari fungsi x. Ini Laplace turunan pertama dari gx ini yaitu sama dengan ini ya teman-teman, seperti yang ini. Karena dia Laplace, jika Laplace ini kan bentuknya seperti ini, turunan pertamanya diubah, dan Laplace turunan kedua dari fungsi x ini diubah juga ya. Turunan pertamanya bentuknya ini. Kalau dia ada dua turunan, keluarkan s dan ditambahkan turunan pertama dari fungsi 0. Maka didapatkan Laplace turunan kedua dari fungsi x sama dengan x kuadrat f kali s kurang s fungsi 0 kurang turunan pertama dari fungsi 0. Dengan cara yang sama, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Ini kan turunan kedua dari fungsi x. Jika diturunkan lagi ataupun ditambahkan turunannya menjadi Laplace turunan ketiga dari fungsi x, akan menghasilkan s pangkat 3 f kali s kurang s kuadrat fungsi 0 kurang s turunan pertama dari fungsi 0 kurang fungsi 0. Nah, setelah bentuknya seperti ini, berarti Laplace turunan ketiga dari fungsi x ini sama dengan s pangkat 3 f kali s kurang s kuadrat fungsi 0 kurang s turunan pertama fungsi 0 kurang fungsi 0. Nah, begitu juga dengan apabila kita menambahi lagi ya turunannya, sehingga apabila kita turun di turunan keempat dari fungsi x ini, Laplace turunan keempat dari fungsi x akan menjadi s pangkat 4 f kali s kurang s pangkat 3 f kali 0 kurang s kuadrat turunan pertama dari fungsi 0 kurang s turunan kedua dari fungsi 0 kurang turunan ketiga dari fungsi 0. Jadi dia kalau turunan kedua dia ada pangkat 2 nya, apabila kita tambahkan lagi ke turunan ketiga menjadi ditambahkan x pangkat 3 nya
dan apabila keturunan keempat kita tambahkan keturunan keempatnya, gitu ya kira-kira teman-teman. Nah sekarang kita lanjut. Sekarang kita coba masuk di contoh ya. Contoh 1, carilah transformasi Laplace dari fungsi x sama dengan sin kx dengan menggunakan Laplace turunan kedua dari fungsi x sama dengan x kuadrat f kali s kurang s fungsi 0 kurang f kurang turunan pertama dari fungsi 0. Ini bentuknya ini ya teman-teman. Ini. Nah, sekarang kita masuk di solusinya ya teman-teman. Karena fungsi x sama dengan sin kx dan turunan fungsi x, turunan pertama dari fungsi x sama dengan k cos kx, ini didapatkan apabila bentuknya turunan seperti ini kita dapatkan menjadi k cos ks. Ini dari mana didapatkan? Ini kita belajar di matematika teknik 1 kemarin ya, tentang turunan. Sekarang dan turunan kedua dari fungsi x sama dengan min k pangkat 2 sin kx. Ini juga kita pelajari di penyelesaian turunan ya. Selain itu, fungsi 0 sama dengan 0 dan turunan fungsi 0 sama dengan k ya. Berarti ini sudah kita ketahui dulu ya teman-teman. Ini terlebih dahulu kita ketahui. Sekarang kita substitusikan di dalam ini kan tadi bentuknya ya. Ini untuk soalnya, Laplace turunan kedua dari fungsi x sama dengan x kuadrat f kali s kurang s fungsi 0 kurang turunan pertama dari fungsi 0, dimana fs sama dengan Laplace f kali s. Nah ini perhatikan ya teman-teman, ketika ini Laplace inverse-nya ketika ini transformasi Laplace-nya dan ini inverse transformasi Laplace-nya. Nah sekarang akan menghasilkan Laplace min k pangkat 2 sin kx. Ini dari mana didapatkan? Kita perhatikan ini. Ini kan bentuknya ini. Turun kedua dari fungsi x ini kita ganti ya. Ini kan turunan kedua dari fungsi x ini kan min k pangkat 2 sin kx. Kita masukkan ke sini. Nah, sekarang sama dengan s pangkat 2 fs. S pangkat 2 fs ini apa? Fs ini kan Laplace fungsi x. Kita ganti ya dulu ke bentuk ke Laplace fungsi x ini. Nah, setelah kita ganti Laplace fungsi x ini berapa? Kita perhatikan di sini. Fungsi x ini dia, fungsi x sin kx ya. Berarti s pangkat 2 Laplace sin kx kurang s f turunan dari fungsi 0 ya. 0 dan turunan pertama dari fungsi 0 k. Berarti k. Setelah bentuknya seperti ini, ini adalah bentuk ini ya, sama dengan bentuk ini yang kita ubah dari bentuk ini. Oke teman-teman, setelah bentuknya seperti ini, dengan kata lain ini bisa kita ubah. Ketika kita menemukan bentuk seperti ini, kita bisa mengeluarkan ya, ini kan konstanta, bilangan konstanta ya, ini kita keluarkan min k pangkat 2 Laplace sin kx sama dengan s kuadrat Laplace sin kx kurang k, sehingga menjadi s kuadrat. Kita keluarkan juga s kuadrat, ini juga kita keluarkan, berarti menjadi positif Laplace sin kx sama dengan k. Maka Laplace sin kx ini kita keluarkan, yang dalam kurung ini kita keluarkan ke sini, berarti k per s tambah 2. Berarti hasilnya ini, makanya hasilnya seperti ini. Ini kan Laplace sin kx nya, berarti yang dalam kurung ini kita keluarkan, berarti k per s pangkat 2 tambah k pangkat 2. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Kita coba di contoh 2 ya. Contoh 2, carilah transformasi Laplace dari fungsi x sama dengan cos kx dengan menggunakan Laplace turunan kedua fungsi x sama dengan s kuadrat f kali x kurang s fungsi 0 kurang turunan pertama fungsi 0. Ini kan bentuknya seperti tadi ya, ketentuan yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita masuk solusinya. Karena fungsi x sama dengan cos kx, berarti dari turunan pertama fungsi x sama dengan min k sin kx. Ini kita dapatkan juga dari cara kita menentukan turunan ya. Dan turunan kedua dari fungsi x sama dengan min k kuadrat cos kx. Sama ya teman-teman. Cara menentukan ini kita sudah pelajari mungkin di
matematika teknik 1. Selain itu, fungsi 0 sama dengan 1 dan turun ke pertama fungsi 0 sama dengan 0. Kita masuk substitusikan di dalam Laplace fungsi turun kedua dari fungsi x sama dengan x kuadrat f kali s kurang s fungsi 0 kurang f turunan pertama dari fungsi 0, bentuk yang ini, dimana fs sama dengan Laplace fungsi x, sama ya, ini bentuk transformasi Laplace-nya dan ini transformasi Laplace inverse-nya, akan menghasilkan Laplace turun keduanya ini berapa? Turun keduanya berapa? Min k pangkat 2 cos kx, masukkan ke sini. Berarti ini sudah ya. Berarti ini bentuk ini fs ini Laplace fungsi x. Oke, kita keluarkan x kuadrat Laplace fungsi x-nya berapa? Fungsi x-nya berapa? Fungsi x cos kx ya. Fungsi x-nya cos kx. Kita masukkan s sehingga menjadi x kuadrat Laplace cos kx kurang s fungsi 0 tadi berapa? 1 dan turun pertama fungsi 0 0. Oke, sehingga jawabannya seperti ini, hasil terakhirnya ya. Dengan kata lain, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah konstanta ya, bisa kita keluarkan. Ini adalah bilangan konstanta, sehingga bisa kita keluarkan ya. Sehingga menjadi kita keluarkan ini ke sini, min k pangkat 2 Laplace cos kx sama dengan x kuadrat Laplace cos kx kurang s. Karena ini habis, s kali 1 s, ini kurang s. Ketika bentuknya seperti ini, kita keluarkan juga seperti yang tadi ya teman-teman, keluarkan x kuadrat ke kiri, ke sini kita keluarkan x kuadrat tambah, kenapa tambah? Karena ini nilai positif, negatif, tambah k pangkat 2 Laplace cos kx sama dengan s. Maka Laplace cos kx ini yang ke dalam kurung ini kita keluarkan s per s kuadrat tambah k kuadrat. Oke, baiklah teman-teman. Begitulah tadi cara mengerjakan kedua contoh tadi, contoh soal tadi. Di sini kita akan masuk lagi di tabel transformasi Laplace-nya ya. Di dua video sebelumnya kita sudah bahas sampai di sini ya. Sampai di sini. Ini adalah transformasi Laplace ke transformasi Laplace inverse-nya. Ketika transformasi Laplace inverse-nya sin kx, berarti transformasi Laplace-nya k per s kuadrat tambah k kuadrat. Asalkan x kuadrat tambah k kuadrat lebih besar dari 0 ya. Sama juga dengan sini cos kx s berarti s per s kuadrat tambah k kuadrat, asalkan s kuadrat tambah k kuadrat lebih besar dari 0 ya. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut dulu di materi baru ya, pembahasan baru. Sekarang kita akan membahas persamaan diferensial yang linear berkoefisien konstan non homogen. Oke, perhatikan sini teman-teman. Transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan berikut. An f pangkat n kali x tambah an kurang 1 f pangkat n kurang 1 kali x tambah seterusnya sampai dengan a2 f turunan kedua dari fungsi x tambah a1 turunan pertama dari fungsi x tambah a0 fungsi x sama dengan gx. Nah, di sini dimana an kurang 1 sampai a2, a1 dan a0 adalah konstanta-konstanta yang diketahui, dan gx adalah pernyataan dalam x yang diketahui. Di sini juga nilai dari fungsi x dan turunannya diketahui pada x sama dengan 0. Oke, persamaan jenis ini disebut sebagai persamaan diferensial linear koefisien konstanta non homogen. Kita coba langsung di contoh soalnya ya teman-teman. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari turunan pertama dari fungsi x tambah 3 fungsi turunan fungsi x tambah 2 fungsi x sama dengan 4x, di mana fungsi 0 sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, cari transformasi Laplace dari kedua sisi persamaan. Nah, ini bentuknya tadi kita Laplacekan ya. Ini kita Laplacekan, berarti menjadi Laplace turunan kedua dari fungsi x. Ini kita Laplacekan. Ketika bentuknya seperti ini, ketiganya kita keluarkan ya. Bilangan konstantanya kita keluarkan, terjadi 3 Laplace
turunan pertama dari fungsi X tambah sama yang konstantanya kita keluarkan 2 Laplace fungsi X sama dengan 4 Laplace X, sehingga menghasilkan bentuk yang ini. Laplace dari turunan kedua kan seperti ini ya teman-teman, ini seperti yang sudah kita bahas tadi dan minggu depan, minggu lalu maksudnya. Kemudian ketika bentuknya 3 Laplace turunan pertama fungsi X, 3 Laplace, ini 3 ya, Laplace turunan kedua pertama fungsi X, bentuknya seperti ini ya. Kemudian 2 Fx 2 Fs, ini bentuk turunan fungsi X kan Fs, 2 nya 2, dan 4 Laplace X 4 per S kuadrat ya. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui bentuk seperti ini, sekarang kita cari pernyataan Fs sama dengan Laplace fungsi S dalam bentuk pecahan aljabar. Kemudian substitusikan nilai fungsi 0 sama dengan turunan pertama fungsi 0 yang menghasilkan. Kita akan mendapatkan seperti ini. Dari mana kita mendapatkan bentuk ini? Kita perhatikan di sini. F0 yang kita ketahui tadi kan F0 fungsi 0 nya kan 0, dan kita melakukan pembagian ataupun pemisahan ya, yang kita melakukan pembagian ataupun pemisahan yang sama ya, atau yang sejenis, akan mendapatkan S kuadrat 3S. Ini S kuadratnya, 3S nya ini tambah 2 fungsi X, itu ya teman-teman, sama dengan 4 per S kuadrat, sehingga fungsi X sehingga Fs sama dengan 4 S kuadrat, S tambah 1 S tambah 2. Nah sekarang kita pisahkan F kali S ke dalam pecahan-pecahan parsial ya. Kita perhatikan ini teman-teman, kan bentuknya ini ya, bentuknya kan ini kita lakukan pemisahan ya, secara A, B yang biasanya setelah kita bahas di pembelajaran yang lalu. A per S, B per S kuadrat, C tambah S tambah 1, D per S tambah 2. Dengan menjumlahkan semua pecahan parsial di sisi kanan, kemudian menyamakan pembilang sisi kiri dengan pembilang sisi kanan, akan didapatkan. Sebenarnya menyelesaikan ini menghabiskan ya teman-teman, menyamakan pembilang ini, penyebut yang di bawah ini, menyamakan yang ini dengan yang di sini ya. Nantinya ini akan habis, ini akan habis, dan di sini kita lakukan kali-kali silang ke bawah ya. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, sehingga 4AS, S tambah 1, S tambah 2, tambah B, S tambah 1, S tambah 2, tambah C, S kuadrat, S tambah 2, tambah S tambah 1. Ini yang didapatkan dari pemisahan-pemisahan parsial ya, pecahan-pecahan parsial yang tadi. Nah, ketika sudah bentuknya seperti ini teman-teman, di sini kita lihat jika S sama dengan 0, sehingga akan mendapatkan 4 sama dengan 2B. Dari mana 4 dari sama dengan 2B? S segala yang ada S ini kita ganti dengan 0. A kali S berarti A kali 0. A kali 0, 0. S 0 tambah 1, 1. 0 tambah 3, 2. 0 tambah 2, 2. Berarti A 1 kali 2, 3. 3 kali 0, 0. Berarti 0 ya, di sini 0. Yang ini 0. Ini B, 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2, 2 dikalikan berarti menjadi 2. Berarti di sini B 2. B kali 2. Kemudian C 0 pangkat 2, 0. 0 pangkat 2, 0. 0 tambah 2, 0. 2 maksudnya 0 tambah 1, 1. 2 kali 1, 2. Berarti 0 kali 2, 0. Jawabannya 0 di sini ya. Mungkin menjadi B 22B. 2B ya, 4 sama dengan 2B, sehingga B sama dengan 2. 4 bagi 2 ya. 2. Oke. Nah, kemudian jika S sama dengan min 1, sehingga menjadi 4 sama dengan C, itu sama dengan kita menyelesaikan seperti tadi ya teman-teman, menggunakan ataupun mengubah segala S menjadi min 1, sehingga mendapatkan 4 sama dengan C kali min 1 pangkat 2 kali min 1 tambah 2 sama dengan 2, sehingga mendapatkan menjadi 2 ya.
Kemudian 4 berarti C sama dengan 2. Kemudian 4 ketika S sama dengan min 2, 4 sama dengan D min 2 pangkat 2 kali min 2 tambah 1 sama dengan min 4D. Berarti D sama dengan min 1. Kemudian samakan koefisien dari S. 0 sama dengan 2A tambah 3B sama dengan 2A tambah 6 ya. Sehingga A sama dengan min 3. Kita akan mendapatkan A sama dengan min 3. Setelah kita menemukan A, B, C, dan D, kita masukkan ke persamaan yang tadi ya. Ini Fs, ini kan tadi A per S tambah 2 per S, B S per S kuadrat tambah C S tambah 1 tambah D S tambah 2 ini ya teman-teman. Kita masukkan ke angka-angka yang setelah kita dapatkan tadi. A berapa kita dapatkan? A min 3, berarti min 3 per S, tambah B berapa? B sama dengan kita dapatkan 2 per S kuadrat, tambah C nya berapa? C nya kita dapat 4 ya, sehingga D nya berapa? D nya min 1, berarti per 1. Teman-teman, setelah kita mendapatkan min 3 per S tambah 2 per S kuadrat tambah S tambah 4 per S tambah 1 tambah 1 per S tambah 2, sekarang kita gunakan tabel-tabel yang ada untuk mencari transformasi Laplace inverse, inverse Laplace Fs, dan juga tentukanlah penyelesaian fungsi X dari persamaan diferensial. Ini kita lihat di tabel ya, sama menentukan transformasi Laplace inverse-nya ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita perhatikan di sini, fungsi X sama dengan min 3 tambah 2X, ini kan natural 1 per S tambah 1 ya, S tambah K, 2 per S kuadrat tambah 2 sehingga menjadi 2X tambah 4S tambah 4 per S tambah 1, berarti menjadi 4 eksponensial min pangkat min X, 1 per S tambah 2 menjadi eksponensial pangkat min 2X, sehingga bentuk ini kita dapatkan menjadi ini. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk dulu di contoh lain ya. Kita akan coba menyelesaikan satu soal lagi. Di sini turunan pertama fungsi X tambah fungsi X sama dengan 3, di mana fungsi 0 sama dengan 0. Dengan mencari transformasi Laplace dari kedua sisi persamaan tersebut diperoleh. Pertama kita transformasi Laplace kan kedua sisi dulu, ketiga semua sisi ya. Laplace turunan pertama fungsi X, Laplace turunan Laplace fungsi X, Laplace 3. Sehingga ketika Laplace turunan pertama dari fungsi X kan ini bentuk yang ini, kemudian turunan Laplace fungsi X nya itu kan F kali S, berarti ini kalau Laplace 3 berarti 3 per S. Oke, setelah sampai di sini berarti S tambah 1 F kali S sama dengan 3 per S. Kita seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu ya, bentuk ini sama dengan S tambah 1 ya. Sudah, apabila teman-teman ingin mencari dari mana S tambah 1 dari bentuk ini, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, saya sudah bahas di situ. Kemudian S tambah 1 Fs 3 per S, sehingga Fs sama dengan gini, kita pindahkan ke kanan ya, ke sini ke bawah, 3 per S tambah S kali S tambah 1. Ini kita pindahkan ke sini ya. Kemudian kita pisahkan lagi, kita pisahkan 3 per S kurang 3 per S tambah 1. Oke, setelah bentuk seperti ini, langsung kita ubah ke bentuk apanya teman-teman, bentuk yang seperti ini, yang menghasilkan Fs fungsi X sama dengan 3 kurang 3 eksponensial pangkat min X. Ini 3 ya, ini kita transformasi Laplace kan 3 ya, 3 per S tambah 1, 3 eksponensial pangkat min X, karena ini sama-sama 3 langsung bisa saja 3, langsung ini bisa disederhanakan lagi ya, 3 kali 1 per 3 kali 1 kurang eksponensial pangkat min X. Hasilnya ini ya teman-teman.
Oke, baiklah teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Video tentang transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi dan persamaan diferensial yang linear berkoefisien konstan dan non homogen. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit untuk undur diri. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you.